Jadi Romo Paul Jansen itu pertama-tama bagi Imam CM adalah seorang konfrater, seorang misionaris Vincenzian yang datang tepat pada waktu gereja sangat membutuhkan tenaga yang sangat gigih seperti Romo Paul Jansen, persis karena pada waktu itu Keuskupan Surabaya yang dibangun oleh Romo-Romo CM itu runtuh karena perang dunia. Romo Paul Jansen datang, lalu dengan kegigihannya dia mengidentikan dirinya sendiri dengan Romo Jan Wolters yang sangat aktif di dalam berkeliling dari desa ke desa untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang. Romo Jan Wolters meninggal pada awal 50-an dan begitu seterusnya Romo Paul Jansen mengidentikan diri sebagai konfrater CM yang melanjutkan semangat Romo Jan Wolters CM. Kemudian Romo Paul Jansen itu tidak hanya seorang konfrater misioner yang berkarya di Keuskupan Surabaya, tetapi dia juga adalah putra gereja yang mengerti kehendak dari gereja pada waktu itu yang sangat membutuhkan perutusan dalam hubungannya dengan tugas pewartaan Injil. Maka dia mendidik imam, mendidik pertama-tama guru-guru. Dia mendirikan sekolah guru bawah di Gringging, dan dengan murid-muridnya yang pertama itu selanjutnya dia mengembangkan kreativitasnya dalam bidang katekese dan pastoral dan perguruan tinggi dengan mendirikan Widya Mandala Madiun dan juga Aki Madiun pada waktu itu. Jadi Romo Paul Jansen adalah putra gereja yang mengerti kehendak, yang mencoba untuk mengerti kehendak perutusan gereja Katolik pada waktu itu. Nah, harus juga diakui bahwa Romo Paul Jansen kemudian berhadapan dengan kesulitan yang terjadi di Keuskupan Surabaya, kemudian hijrah ke Keuskupan Malang dan disambut oleh Monsignor Albers, dan begitu kemudian kreativitasnya terus berkembang dengan IP, dengan Alma, dengan sekolah-sekolah untuk anak cacat dan seterusnya. Yang juga harus dimengerti dari Romo Paul Jansen adalah dia juga adalah seorang tokoh masyarakat. Dia memiliki keprihatinan yang sangat besar dalam bidang sosial politik dan juga dalam bidang kesehatan. Romo Paul Jansen juga ambil bagian di dalam menghidupkan namanya kelompok-kelompok Pancasila, misalnya guru-guru Pancasila, kemudian juga mendidik petani-petani Pancasila dan melakukan konsolidasi dengan masyarakat setempat untuk melawan kemiskinan dan kebodohan yang pada waktu itu terjadi. Romo Paul Jansen misalnya bekerja sama dengan bupati, kalau saya tidak salah menyebut, di Banyuwangi dan sekitarnya, juga di Flores, bekerja sama dengan para dokter bedah plastik untuk membantu ratusan anak-anak dan juga orang-orang yang mengalami bibir sumbing. Dan begitu Romo Paul Jansen dihargai, dihormati oleh masyarakat sipil setempat. Romo Paul Jansen dikenal sebagai seorang yang sangat kreatif dan pada saat yang sama bersahabat dengan siapapun dari segala lapisan dan golongan. Tidak memandang apapun latar belakang dan juga tidak melihat siapapun yang dibantu, yang semuanya itu dikerjakan dengan penuh kasih seperti yang diresapi, yang dihayati, diwariskan oleh Santo Vincentius, dan tentu itu bersumber dari Kristus sendiri. Satu lagi, Romo Paul Jansen menyambut anak-anak dengan segala situasi, kemiskinan maupun fisik maupun juga psikologis,
dan siapapun yang membutuhkan. Dan tidak heran kawan-kawan dari Alma, baik putra maupun putri, saat ini memiliki tugas yang berat untuk melanjutkan karisma pelayanan dari Romo Paul Jansen terhadap kawan-kawan atau saudara-saudari yang tidak beruntung itu dari segala macam lapisan dan latar belakang. Dan saya harap para suster Alma dan juga Alma Putra bekerja sama dengan Awam, dengan gigih, dengan bersahabat, dengan kasih, dan tak kenal lelah di dalam mengembangkan karya yang begitu indah. Jadi betul sekali Romo Paul Jansen pada waktu itu menjadi peritus namanya, atau ahli teologi yang mendampingi Monsinyur Johannes Kloster untuk menghadiri Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 1965. Apa buah-buah dari partisipasi Romo Paul Jansen di Konsili Vatikan kedua? Saya yakin seyakin-yakinnya, dan itu seringkali dia ceritakan, bahwa Romo Paul Jansen sangat menggarisbawahi pendidikan awam. Itu sebabnya Alma itu adalah singkatan dari Asosiasi Lembaga Misionaris Awam. Awam di sini oleh Romo Paul Jansen diletakkan persis seperti dalam dokumen Actuositatem Apostolicam, yaitu dokumen untuk awam dari Konsili Vatikan kedua, bahwa awam adalah kehadiran gereja Katolik itu sendiri. Bahwa awam adalah mereka yang mendapat tugas untuk melanjutkan karya penyelamatan Kristus di dunia. Dan itu persis seperti yang dikatakan oleh Konsili Vatikan kedua, yaitu dalam Gaudium et Spes misalnya, dengan begitu jelas dikatakan bahwa Gereja Katolik harus berdialog dengan dunia. Nah, itu siapa? Awam. Nah, Romo Paul Jansen menambahkan satu karakter baru, yaitu misionaris. Jadi awam itu bukan hanya tinggal di tempat di mana mereka berada atau bekerja, melainkan juga harus menjadi misionaris. Nah, lembaga yang disebut Alma adalah lembaga sekuler di mana terdiri dari para perempuan dan laki-laki yang memberikan diri dalam karya misi dan tetap sebagai status awam, untuk menunjukkan bahwa mereka bukan biarawan atau biarawati, tapi mereka adalah orang-orang yang mengabdi gereja di dalam dunia. Dari Polonius, Yakobus TV menatap dari kedalaman hati.